Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini, Mualaf Prince. Kiranya saat ini saya ditemani oleh Bang Asep ya dari Ngaji Cerdas. Ya, alhamdulillah. Ya. Sebenarnya kita ini cuma mau silaturahmi aja di sini. Kita mau menunggu tamu. Tamu, bukannya kita yang tamu, Bang. Iya, sebenarnya kita tamu ya. Cuman ini tamunya ini nih sebenarnya bukan tamu sih. Dia sudah ya banyak orang yang sudah tahu dia siapa. Sudah lama sebenarnya saya itu udah gak pernah kesini, udah hampir 20 tahun. Oh, Udah lama ya kesini. Udah jarang-jarang kesini gitu ya. Hiperbola banget itu. Nah, mungkin sudah menebak tamunya siapa, ya kan, orangnya siapa, sudah menebak gitu. Dari mana itu tamunya? Hah? Dari mana? Dekat dari Nusa Kambangan. Wah. Ngeri-ngeri sedap juga, Bang ya. Dicari banyak orang dong. Dia tuh dicari banyak orang. Oh. Ya kan? Banyak orang-orang. Ya semuanya tuh banyak yang antara suka sama nggak suka, banyak yang nggak suka sama dia. Sukanya karena apa? Ya, sukanya karena dia itu sangat membela akidah Islam. Salah satunya. Ya, salah satunya banyak yang mensyahadatkan orang. Oh, alhamdulillah. Ya kan? Terus dia juga mencegah adanya upaya-upaya pemurtatan dari caranya dia berdakwah ya. Walaupun orangnya kadang sedikit nyebelin gitu ya. Banyak edukasi, insyaallah. Ya, edukasi. Dan banyak yang nggak sukanya? Yang nggak sukanya contohnya misalkan kayak gua nih. Gue nggak suka nih dia nih. Gue nggak suka dia itu kok pakaiannya tuh branded. Gue nggak suka aja. Bikin ya, diri. Kalau abang suka sama Ko Dondi, saya curiga. Oh iya sih. Masa cowok? Gue normal bro. Yang nggak normal cowok gue. Mungkin kalau ada yang nggak suka, ada orang yang tidak suka dengan dakwanya mungkin gitu ya. Itu dia, maksudnya nggak suka dakwahnya dia, nggak suka dianya itu banyak yang mensyahadatkan gitu kan. Gue sebenarnya nggak bisa kaku sebenarnya sama dia. Gue kayak ya kedekatan gue sama si orang ini nih ya, yang dekat dari Nusa Kambangan ini nih. Istilahnya sudah hal biasa kitanya tuh menghadapi ancaman-ancaman, ketidaksukaan segala macem gitu loh. Tapi insya Allah Bang, kalau orang di jalan kebenaran, di jalan kebaikan, Allah yang menjaga. Insya Allah. Sebagaimana dulu Mekah mau diserang kan, Allah yang jaga. Jadi insya Allah beliau banyak jariahnya. Jangan panjang kata, kita siapa nih kira-kira? Nah ini kita lagi collab ya. Collaboration antara Andre Mualaf Prince, Asep Ngaji Cerdas. Pasti teman-teman semuanya sudah pada tahu siapa Ngaji Cerdas, ya kan? Masya Allah. Yang memang banyak juga yang nggak suka juga sama Ngaji Cerdas nih. Videonya banyak yang di reaction sama tetangga sebelah. Nah kita sambut seorang ini, ya kan, kita kolaborasi dengan Mister Dondita. Kita takbir dengan takbir saudara-saudara. Allahu Akbar. Dondita. Kepanjangan. Kameranya bocor. lagi magang jadi host. Oh, lagi magang. Magang jadi host. Kalau lagi magang dapat uang makan dong. Nah, udah masuk ya. Udah masuk dong kau di sini. Masuk kemana? Masuk di sini, masuk di frame. Oh, masuk di frame. Ini kayak begini nih, ya. Kayak begini yang bikin gua itu kesel. Oh. Ya. Bikin gua kesel ya kayak begini nih kelakuannya. Kelakuan. Jadi banyak bawaan. Lihat tuh, ya kan tuh. Jadi gimana ini? Tes jadi hostnya lolos gak ini? Kayaknya nggak lolos sih kayaknya. Soalnya bukan apa-apa, karena biasanya kan kalau gua itu kan meng-host sendiri nih. Gua ngerasa grogi bro. Ada Ngaji Cerdas, Kodonditan, ya kan? Bertiga nih. Padahal nggak ada siapa-siapa di sini, cuma tim aja kan? Ya nanti yang nonton nih banyak nih. Dari mana aja? Suriname, Zimbabwe, Uganda. Wow, macam-macam. Taruh, gua tanya kameramen dulu. Kok pakai kacamata nggak toh?
Biar sama, udah sama. Oh pakai dulu ya. Iya, iya. Antum tahu kan? Ini Assalamualaikum. Mau adu outfit. Aneh kalah duluan. Aduh outfit. ini kayak gini nih yang gua Apa sih? yang bikin guanya tuh kayak gimana ya? Kalau outfit mah kalah sama dia. Kalah. Lu lihat aja bos Senpi itu bos Senpi. Iya, lihat belakang. Bos Senpi tapi sih handphone. Kenapa sih kok lu begitu banget sama gua? Kenapa sih? Adabnya tuh kan kita tamu nih. Oh lu. Beliau Oh iya. Sohibul Bait. Tanya dong kabarnya. Gitu. Gimana kok? Kan host kan Kita host sudah- tadi. Sedikit. Kita sudah lama nih Kan host kan. udah nggak ketemu. Balik lagi ke settingan host tadi. Kan lagi jadi host nih. Balik lagi settingan host, tanya kabar. Iya. Ya. Diminum. Kita Udah kok. Diminum. Oke kok, langsung aja ya. Sekarang kita nih kolaborasi antara Ngaji Cerdas dan Kodonitan ya. Lu kan kalau channel kan biasanya punya slogan-slogan. Iya. Ngaji cerdas apa slogannya? Ngaji cerdas mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Iya, coba malah channel coba. Ayo, Malah baru bikin. Mola Prince. Malah print. Malah print. Sama bikin. Bikin. Ya. Slogannya apa? Ya, semoga video-video kita ini menjadi bahan inspirasi dan bahan Slogan kok begitu. Slogan lo itu. Oh, slogan. Memberikan sebuah pembenaran memberikan sebuah kebenaran bukan pembenaran. Iya, tahu nggak slogan Donditan? Channel Donditan. Channel Donditan yang katanya bikin Kristen beling satan. Yang ada di intronya. Tunggu, itu slogan apa itu nyindir? kan ada slogan misalnya. Slogannya Ngaji Cerdas tadi apa? Mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Karena kan setiap manusia diberikan akal. Ya, mencerdaskan umat Bagi mereka yang mau berpikir. bagi mereka yang mau berpikir. Kalau gua kan memberikan sebuah kebenaran bukan pembenaran. Kalau gua? Hah? Kalau gua slogan apa? Kodoni? Ya apa slogan? Channel Donditan yang katanya bikin Kristen beling satan. Tuh. Oh. Paham nggak? Masuk nggak? Nggak Ngerti paham. sih, Dia ngerti. nggak masuk dia. Agak loading. Nggak loading. Lu Intel berapa sih lu? Gua masih Athlon. Athlon. Oke, balik lagi jadi host lagi. Oke. Berapa lama nih kita udah nggak ketemu kok? Apa? Sebelum gua nanya kabar nih. Sebelum nanya kabar kita udah berapa lama? Berapa lama ya? Ya terakhir itu memualafkan Eca ya. Ya. Terakhir itu memualafkan Eca. Jadi Berapa bulan tuh ya? mungkin 2 bulan yang lalu ya. Masih 2025 dong. Lebih lah. 2 bulan 3 bulan yang lalu lah gitu kan, karena ada kesibukin masing-masing. Ya. Ya. Jadi Ngaji Cerdas juga ada perihal sibuk juga gitu. Dan apa kabar nih Kodondi nih? Makin tua aja nih kayaknya. Alhamdulillah. Parah ya. Awet tua. Oh, itu. Yang penting berkah. Alhamdulillah. Cuman menurut kabar ya. Kabar siapa? Ya Kabar menurut burung. ya kabar burung. Kabar burung siapa? Jadi enggak banyak sekali kan, gue juga nontonin kontennya Kodonditan nih. Serius lu? Gue nontonin. Oh lu. Iya, Sampai habis nggak? Lu. Gue nontonin cuma setengah aja. Judulnya doang jangan. Judulnya doang dia. Mah. Enggak. Oh upload. Oh upload gitu doang paling dia. Enggak sih, enggak salah lagi. Oke, gue cuma lihat ini kan banyak nih yang reaksi video-videonya dia ini. Gue nggak mau sebutin lah orangnya. Banyak sekali. Donditan tuh direaksi sama Ya, tetangga sebelah lah ya. tetangga sebelah itu. Waduh, begini Donditan tuh sok tahu. Kan begitu banyak yang begitu. Apa Donditan itu cuman ngurusin ini itu gitu. Ditinggal. Ditinggal. Dia begitu ini. Ya, lanjut. Nah, ini apa namanya? Ini menjadi apa ya? Kayak wah kok banyak sekali kok. Padahal Donditan itu mencoba untuk apa namanya? Sebenarnya kan banyak yang menginjil ini. Ya. Dan beliau ini untuk mencegah sebenarnya supaya mereka yang umat Islam ini tahu isinya nih, bukan ngomongin Bible doang nih. Kan banyak yang ngomongin si Donditan tuh ngomongin Bible mulu sih. Apalagi di masjid gitu ya. Apalagi di masjid. Buka kitab lagi. Buka kitab segala macam. Sebenarnya bukan masalah itunya kan gitu kan. Kita kan lihat mindsetnya dulu nih. Ya. Untuk apa? Nah, itu untuk supaya mereka paham tentang Bible. Supaya untuk mencegah adanya upaya-upaya pemurtatan. Kalau gue sih taunya begitu. Ya kan. Nah, kiri-kiri nih. Kira-kira. Kanan. Kiri. Enggak, kalau ada apa namanya? Ada Respon. respon seperti itu gimana kok? Biasa aja.
Udah selesai tuh jawabnya. Selesai. Lu jawab, lu nanya. Oke, terima kasih. Kan tadi nanya kan, gue udah jawab. Gak apa-apa, kan tantangan jadi host kan. Untuk menggali ya. Oh ya. Itu maksudnya kasihlah respon gitu loh. Ya nggak apa. Ini Tadi udah tantangan. direspon biasa aja. Udah apalagi. Iya. Maksudnya gini, kenapa? Lu kan bisa kayak, kenapa gua membahas tentang Bible terus nih? Nah kan tadi udah jelasin. Jadi itu benar ya? Iya udah bener. Itu benar ya? Gali lagi pertanyaannya. Mau lolos ini jadi host nih. Nah, nggak perlu Nggak gua lolos. dia nggak bakal lolos guanya. Udah nggak Nggak masalah. lolos buat ini gua. mah. Nggak masalah. Mau lolos mau nggak masalah. Cuman begini kok. Ya kan, ini kan banyak sekali nih yang apa namanya perseteruan nih, omongan-omongan atau video-video Yuni di reaction sampai dibilang katanya apa namanya Kodolitan itu cuman tahu Bible nggak tahu Islam. Nah kalau nggak tahu Islam kok orang pada datang ke sini minta disadatin. Udah beres jawabannya. Oh udah kan selesai Ya jawabannya. cuman Oke, terima kasih. Lu jiksa host lu. Oke, terima kasih. Lagi ini kok. Kata dia salah gue jadi host kan. Salah. Dia mau tadi kan Antara ngaji cerdas sama Kodolitan. ngadepin 2 juta. Kok Ngadepin 1 juta 1 juta 2 juta subscriber. Berarti pansos berarti. bentar lagi naik kok. Enggak. YouTube gue lagi masalah nggak Oh, bisa lagi. diskon, udah diskon. Sedih. Jadi gue cuman bisa, Gak apa-apa. gue cuman untuk berdakwah Ya aja, insya Allah. mensupport. Iya. Jadi sebelum ke beliau ya. Jadi kita doakan dulu beliau supaya hidupnya berkah. Amin. Dijaga kesehatannya nih sahabat Amin. sahabat ngaji cerdas. Beliau kan Donitan Channel ya. Karena beliau ini aset umat nih. Ya. Ya kan nggak semua ngerti juga kristolog ya. Kita Ya. tahunya dari beliau. Dan tadi kan disebut-sebut bahwa pernah itu di reaction kok ya di video beliau tuh di setel di gereja ya karena dia bahas Bible di masjid. Karena bagi orang kebanyakan nggak umum bahas kristolog itu di masjid, Bang. Iya. Nah, nggak umum. Jadi kalau sesuatu yang tidak biasa tuh pasti reaksinya beda kan. Kayak kita aja kesusuban nih, reaksi badan kita kan keluar nanah dan sebagainya. Sama hal-hal yang tidak biasa pasti reaksinya berbeda begitu. Ya kadang ada mungkin jamaahnya banyak di masjid kok ya. Ada mungkin segitu doang gitu ya. Kan orang bingung juga. Gitu. Jadi ada hal yang tidak biasa. Tapi alhamdulillah bagaimanapun itu menjadi amal jariah bagi siapapun yang terlibat. Panitianya, kameramennya, yang undangnya, yang nge-share-nya nih. Ini kan yang hadir berapa tuh 2, 3, 4, 5 sampai 10 ya. Tapi bagi penonton yang share nih pakai jempol doang. Dan ketika video itu sampai kepada seseorang, kemudian orang itu dapat hidayah, kira-kira siapa yang dapat pahala jariah? Ya, Semua yang terlibat. Dan kalau pahala jariah itu di copy paste, dia bisa sholat, dia berbuat baik, sholat dan sebagainya. Ya kita dapat ngalir nih terus. Namanya pahala kan jariah terus, kalaupun kita sudah tidak ada. Gitu Bang. Jadi apapun itu, insya Allah kita doakan dia diberikan kesehatan. Karena Itu jadi host. karena ini kan Ini jadi hostnya ngambekan. baperan. Jadi host ngambekan. bukan kayaknya gue tuh kalau ngomong begini kan udah dijawab katanya. Udah, selesai. Itu tantangan. Ya kan? Terus apalagi yang mau gue tanya gitu loh. Ya tanya lagi yang lain dong. Gimana? Pertanyaannya di out of the box gitu, yang nggak biasa. Biar dia nggak bisa jawab. Iya. Gitu kayak Tetep kalau dia mah dia nggak bisa. Dia tetap apa aja dilesin dia. kayak itu loh, kayak siapa namanya newsroom itu siapa? Najwa Shihab kan. Tanya tajam tuh. Lu nanya yang tajam dong, jangan tumpul. Ambil pisau. Pertanyaan lu tadi tumpul. Nah gini kita. Tadi nanggepin Asep ya. Kan sekarang alhamdulillah banyak masjid ngundang saya. Ya. Terus saya buka Bible di masjid. Ya. Tapi sebelumnya saya izin dulu sama DKM. Ini Ustadz saya boleh nggak nih buka kitab orang di masjid gitu kan? Iya. Mereka bilang boleh, ya udah saya buka. Tapi sebenarnya yang perlu dicermati itu gini. Kenapa kok sekarang masjid-masjid banyak pengen dengar tentang kristologi? Ya. Itu kan yang penting kan? Ya rupanya kan begini. Dengan dakwah kita melalui kristologi, akhirnya kan banyak orang dari kalangan Kristen Ya. datang ke sini. Nanya. Bener gak apa yang gue omongin? Mereka pengen lihat sendiri buktinya. Mereka pengen baca sendiri. Bahkan ada yang foto, ada yang bikin karya tulis dan sebagainya. Dan banyak juga yang sadar di sini. Nah mungkin teman-teman yang di masjid itu kan jadi melihat, oh iya ya, apa yang dilakukan Kodondi ternyata bisa membawa orang datang
sampai akhirnya bersahadat. Apalagi yang diskusi sampai berjam-jam. 12 jam ya. Paling panjang berapa jam ya? 10 jam ya. 10 jam yang itu ya. Ada juga yang datang berkali-kali. Ada yang datang sekali, sahadat. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Bahkan ada yang sampai 5 kali. Saya baru nungguin sahadat. sampai tidur kok. Nah, ini aja pernah nungguin sampai tidur nih. Lama banget. Ampun dah. Jadi maksudnya gini. Mungkin teman-teman yang di masjid itu mungkin sudah mulai ternyata dengan kristologi bisa membawa orang menjemput hidayah. Ya, salah satunya itulah. Di pesantren juga ternyata begitu. Pengurus-pengurus pondok pesantren yang nonton video saya kepengen juga kalau santri-santrinya punya ilmu itu. Supaya apa? Nanti kalau keluar dari pesantren paling nggak awam-awam banget lah gitu ya tentang Basic kristologi. Saya sering ngomong di masjid begini. Kami ini di yayasan nih belajar kristologi sampai ngumpulin kitab segitu banyak. Kita percaya bahwa dakwah kristologi itu adalah dakwah tauhid. Dakwah yang juga dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup bersama sahabat-sahabatnya. Ketika Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Yahudi nanya apa? Nabi tinggal suruh sahabatnya, buka gulungan kitab. Dibuka, dibacain depan mereka. Mereka yang baca sendiri nangis, mereka masuk Islam. Ya. Seperti itu yang saya lakukan dan teman-teman lakukan ya. Jadi mungkin dari situ teman-teman masjid sadar bahwa ilmu kristologi itu bukan untuk menjadi Kristen, bukan, tapi justru malah dengan ilmu kristologi bisa membentengi iman dan akidah orang Islam Dari upaya-upaya. dari upaya pemurtatan, dan juga bisa kita pakai untuk berdakwah kepada orang yang bertanya, terutama dari kalangan Kristen, yang mana kita ngomongnya semua pakai bukti, mereka akhirnya menerima dan akhirnya mereka masuk Islam. Karena ada satu anak muda begini, ini pengalaman juga nih. Anak muda ini kerjanya di Pemprov DKI, ya, datang ke sini. Datang ke sini dia udah bawa banyak pertanyaan. Ya. Anak muda ini ngaku dia udah ke masjid, tanya nih. Pertanyaan ini tanya ke ustadz yang di masjid. Soal apa itu? Macam-macam. Pertanyaan itu banyak macam. Tapi kan kebanyakan pertanyaan dia kan itu dari perspektifnya orang Kristen. Ya. Dijawab sama ustadz di masjid. Ustadz masjid ini menjawab hanya dari perspektif Islam. Ya. Ya walaupun semua dijawab, tapi nggak mengena gitu jawabannya. Untuk dia. Untuk orang itu, ya kan? Cari tempat lain, ke masjid lain. Jawabannya kurang lebih sama. Ke mualaf center yang lain juga begitu. Pas ke sini, alhamdulillah semuanya saya jawab, tapi nyangkut gitu loh, atau nyambung dengan perspektifnya dia. Yang dia tanya, gue jawab semuanya dari Bible. Ya. Ya, ketika ada orang Kristen datang sini, yang pertama-tama gue buka tuh Bible, bukan Quran. Lah ngapain gue buka Quran? Mereka belum beriman ya. Yang gue bukain kitab mereka sendiri, bandingin sendiri, baca sendiri. Akhirnya terjawab semua. Alhamdulillah sahadat di sini. Ya alhamdulillah. Kan gitu aja. Ada juga yang datang, kok boleh nggak saya datang, saya pengen foto itu yang Niatnya Bang foto. Dodi. Dia yang foto. Boleh silakan datang. Gue bukain, dia foto, nanya-nanya, diskusi sejam 2 jam pulang. Nggak sahadat. Saya juga nggak maksa-maksa dia masuk Islam. Dia pulang sahadat ya apa? Bikin karya tulis. Foto-fotonya ditempelin. Gue bikin karya tulis buat di universitas gitu ya. Buat sendiri. Nggak taunya buat orang tuanya. Kayak clipping gitu gitu. Kayak clipping. Buat orang tuanya. Setelah dia datang ke sini 2 bulan dia berdebat sama orang tuanya. Ya, akhirnya setelah 2 bulan masih berdebat. Akhirnya dia datang ke sini, di perjalanannya masih debat sama orang tuanya. Tetap akhirnya dia datang ke sini bersahadat. Ya kan kita nggak maksa. Iya, betul. Kita cuma nunjukin doang. Baca sendiri. Tapi kok pernah nggak Kodondi ini dakwah tapi bukan membuka Bible tapi tentang Islam? Rata-rata ketika saya udah bukain Bible, mereka baca sendiri, udah tahu di dalam Bible mereka ada kebenaran apa, ada kebatilan apa, kan baru mereka nanya. Terus kalau udah begini gimana dong? What next gitu kan? Baru gua buka Quran, baru gua kasih ayat Quran, baru gua kasih konsep Islam, baru gua buka mujizatnya Quran apa. Gitu. Nah, alhamdulillah kalau mereka menerima, mereka langsung sahadat. Tapi rata-rata orang-orang yang datang sini, walaupun sudah dikasih tahu Quran, sudah dikasih tahu Islam, ada yang belum bersahadat pun itu macam-macam alasannya. Ada yang kebanyakan karena keluarga, kebanyakan ya karena keluarga. Belum lagi nanti ada karena pekerjaan, jabatan, sosial dan sebagainya.
Tapi kalau mereka nggak terikat dengan hal seperti itu, mudah masuk Islam. Ya. Ya, Mudah. jadi Kodondi ini tetap dakwah di dalam kristolog ini untuk memberitahukan tentang isi Bible, juga tentang kebesaran Al-Quran gitu ya, tentang Iya ajaran dong. Islam. Tapi tadi dengan tahapan-tahapan tadi. Iya, dengan tantang. Enggak, soalnya kan banyak sekali nih. Ini sosok si Don Ditani ini nih, itu digorengnya itu kan, ini si Don Ditani cuma bahas Bible mulu nih, nggak pernah namanya Islam di iniin segala macam. Nah ini jawabannya gitu loh. Jadi biar tahu kan, biasanya kan dia kan cuman diskusi tentang Bible. Nah ini kita bongkar, inilah jawabannya bahwa tidak selalu tentang Bible, tapi Jadi dia juga, gini, sorry ini gua potong nih. monggo. Kan di Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri kan memerintahkan kita ketika kita berdiskusi dengan orang-orang Nasrani atau Yahudi, yang pertama kali diomongin apanya? Coba aku tanya. Apa yang harus kita cari dengan mereka? Kan persamaannya dulu. Iya kan? Bukan cari perbedaannya dulu, cari persamaannya dulu. Nah, ketika gua bukain Bible depan mereka, gua kasih tahu nih yang ini sama Quran. Yang ini beda. Yang ini sama Quran. Jadi gue cari persamaannya dulu, gue tunjukin dulu persamaannya apa. Ketika mereka sudah tahu, oh ternyata ada konsep yang sama antara Bible sama Quran, tetapi di dalam Bible juga ternyata bercampur dengan yang dari luar gitu misalnya. Misalnya ajaran pagan gitu misalnya. Helenisme lah, paganisme lah, filosofi platonisme lah. Nah, ketika saya sudah bisa memberikan bukti-bukti data ke mereka sudah bisa pilah-pilah, mereka bisa mikir, baru akhirnya mereka menerima, oh Quran yang benar gitu. Namanya juga kristolog, jadi bahasa dari Alkitab dulu. Iya. Nah kalau kristolog bahasa langsung Quran, ini bukan kristolog namanya. Ya tapi kan perspektif tetangga sebelah itu kan lain kan, bagaimana? Tapi kan wajar dong gua bertanya kan, gua bertanya supaya Mewakili. Iya, teman-teman Muslim juga tahu nih. Jadi bukan hanya sekedar dia membahas tentang masalah Bible aja gitu loh. Bahkan Kodondi juga paham dan tahu tentang masalah Al-Quran, kan begitu, ya kan? Bukan begitu, bukan. Lo yang nanya lo jawab sendiri. ini ada pertanyaan nih kok tentang masalah tapi ini tentang masalah Islam ya kok ya. Ini banyak sekali yang menyudutkan tentang Islam nih kok. Jadi kristologi itu nggak cuma belajar Bible. Kristologi itu juga belajar bagaimana membela Islam. Ya, betul. Membela Islam itu artinya apa? Ya membela konsepnya Islam yang diserang, membela Qurannya sekalian, sekaligus membela nama baik Nabi Muhammad SAW. Gitu. Sebelum ke pertanyaan Bang Andre tadi kan mau di luar itu ya, ini masih nyambung relate dengan yang tadi. Kodondi kan sering debat nih di online atau tadi Online enggak? Offline. Ya misal kayak di TikTok, apa kan orang kan rame tuh ya. Pernah nggak termasuk yang di reaction gitu ya? Pernah nggak ketemu langsung sama tokoh yang kontroversi, misal orang yang aktif mereaction dan sebagainya? Pernah ketemu langsung nggak? Saya udah ngajak ketemu, ya. Saya ajak ketemu, kita ketemu di hotel, debat terbuka misalnya gitu. Sampai sekarang pada nggak mau. Nggak tahu pada nggak mau. Udah ajak diskusi padahal ya. Padahal gue yang bayarin. Hotelnya apa segala macam. Iya. Itu kalau gue yang nantang ya. Ya. Tapi kalau ada orang lain yang nantang gue, ya gue cuman bilang, ya kita sama-sama bayarnya. Itu kalau mereka yang nantang. Tapi kalau saya yang nantang, saya yang bayarin semua. Semua gitu. Saya bayarin semua. Tapi ini ada pembicaraan banyak ini di sana nih Kodondi, bahwa katanya ini bukan tahu dong. Nih disebutin nama atau enggak nih? Ya, gitu ya. Ya pokoknya ada nih, entah ini pokoknya dia Laura lah, anggap Laura, lanang ora weto ora ini, ya. Tahu Joni. Nah, Joni. Nah, Joni ini mengatakan bahwa Kodondi itu nggak pernah mengajak dia untuk diskusi, ya, dan Kodondi itu yang orang-orang yang diskusi sama Kodondi itu orang-orang yang tidak berkompeten. Stop ya, gue potong nih sebentar. Ini klarifikasi. Jadi yang ada di video saya, yang diskusi sama saya, itu orang-orang itu nggak saya undang, ya. Orang-orang itu pada minta datang sendiri ke sini, daftar ke Melisa, minta ketemu saya. Jadi saya nggak ngundang orang-orang itu. Jadi nggak direct ke beliau? Enggak. Jadi kalau yang saya undang itu adalah biasanya mualaf-mualaf, yang ketika cerita tentang kisahnya bagaimana dulu, itu baru saya undang. Tapi kalau orang yang Kristen datang ke sini,
dan mereka yang bertanya-tanya, akhirnya mereka sendiri yang syahadat, terus salah gue di mana? Ya. Dan yang datang itu nggak cuman Kristen awam, yang datang ke sini ada pendeta juga. Ya, pendeta Heno tuh katanya sudah 13 tahun belajar di STT. Kurang apa coba? Kurang lama doang kan berarti kan? Datang ke sini, dia sendiri minta datang, saya nggak ngundang. Berarti sama aja menghinakan beliau dong, nggak kompeten ya. Ya, saya nggak mau menghina orang lah. Ya, jadi Artinya yang datang ke sini itu orang yang bukan saya ngundang. Iya. Ya, kecuali yang saya undang itu ada misalnya tokoh-tokoh atau orang mualaf yang saya pengen tahu bagi ceritanya dulu waktu dia masuk Islam gimana, itu baru saya undang. Tapi kalau orang-orang Kristen yang datang sini minta tanya ini tanya itu yang berdiskusi berjam-jam, yang datang berapa kali, itu saya nggak undang. Mereka datang sendiri. Nah, kalau orang yang tadi lo maksud pengen gue undang undang berapa kali. Gue undang, tapi bukan di sini. Kita debat di hotel. itu gue tahu. Kalau kan dia bukan pendeta kan? Iya. Saya bilang kalau dia bukan pendeta, bawa pendeta. Cuma dampingin doang. Mau pendetanya diam aja nggak apa-apa. Yang penting ada pendetanya. Ya. Debat di hotel, tatap muka. Sampai lu bilang katanya, gue yang bayarin. Kan Gue gitu. bayarin, semua gue bayarin. Bener, gue bayarin. Dan itu pernah kan ya, pernah. Dan yang gue bayarin bukan cuma hotelnya doang loh. Transport ke hotel gue bayarin. Gue bayarin. Misalnya dia mau kencing di rest area, gue bayarin. Gak perlu dah. Semuanya lah. Semuanya gue bayarin. Tempat hotel gue bayarin, kamar gue bayarin, makan gue bayarin, pulang transportnya gue bayarin. Kalau perlu gue kasih amplop sekalian. Gue bayarin semua. Bener, tapi debat yang istilahnya ada moderatornya. Formil lah. Adil. Adil tuh maksudnya gimana? Pakai timer masing-masing. Jadi nggak ada orang motong-motong pembicaraan. Nggak debat kusir gitu lah. Bukan, debatnya harus yang teratur. Ada moderator, ada timer, dan disiarkan live di YouTube. Ya, disiarkan live di YouTube loh. Biar nggak dipotong-potong ya. Kalau disiarkan di live di YouTube, sama nggak sama gue podcast gue sini? Kan sama aja. Iya. Bahkan kalau di studio itu rekaman, bukan live. Tapi kalau debat di hotel, live. Gue nggak mau ada edit-editan. Jadi langsung Apa ya, adanya, iya. tidak ada potongan-potongan segala macam. Iya, gue udah bilang, gue udah sebutin namanya. Ini sekarang gue sebutin lagi nih, Johnny. Elia Miron. Saya undang, saya tantang debat di hotel, tapi syaratnya bawa pendeta. Nah, ya, Pendetanya berapa aja boleh? Boleh, mau 2, mau 3 boleh, saya sendiri aja nggak apa-apa. Kalau saking perlunya, nanti saya paling cuman bawa satu teman aja. Ya, satu teman ini, teman yang punya kitab mereka gitu. Teman yang punya kitabnya mereka, separuh kitabnya mereka gitu. Iya. Ya. Tahu. Saya tahu yang dimaksud. Itu kalau terpaksa, Ya. ya kalau terpaksa. Tapi saya nggak tahu nanti gini nih. Itu kalau terpaksa saya undang dia. Gue udah punya beginian. Wah. Nih, kalau saya udah punya beginian, saya bisa bawa teman saya itu bisa juga enggak. Saya tinggal bacain ini aja. Ya. Gitu. Baru lihat lagi nih. Baru datang nih soalnya kemarin. Ini baru nih. Baru datang. Ini- Nah, kalau gue pakai ini, gue bisa butuh teman gue yang itu bisa juga enggak. Enggak, sebenarnya Kodoni itu udah open ya. Open Maksudnya banget. tuh mau siapa ayo kan begitu. Dan yang setahu saya ini bahwa waktu podcastnya Richard Lee kan, itu sebenarnya kan Kodoni juga udah tahu bahwa sebenarnya mau diskusi dengan Elia Ini Myron. tahu, iya. Tapi Iya kan? putus. Ya. Nah, nggak taunya pada saat kita datang, Iya. kan ada saya tuh kan. Iya kan lu ikut. Kita datang loh, kok ini si botak nih kan begitu, ya kan? Yang VN-nya Richard Lee disebar kemana-mana. Nah, jadi di situ dikatakan bahwa katanya tidak mau diskusi, siapa bilang? Dan itu berkali-kali kontennya Kodoni juga mengatakan coba mau mengundang tapi dianya nggak mau. Nah ini jawaban kok. Karena apa? Karena kebanyakan emang sih Kodoni kan orangnya kan udah biarin aja gitu kan. Cuman kan akhirnya kan jadi gorengan-gorengan segala macam. Akhirnya mereka itu kan menjadikan itu menjadi sebuah kebenaran kan gitu buat mereka. Ini jawabannya. Jadi biar tahu bahwa itu semuanya itu tidak benar, ya. Mau siapa aja lah, nggak usah cuma dia aja lah. Pokoknya kalau yang mau menyanggah konten-konten saya, monggo silakan kirim email. Kemana? dondi.tan@gmail.com. Ini gue ulang lagi nih. dondi.tan@gmail.com atau hubungin Melisa Nomor 0812 4788 8892. Gue ulang ya.
0812 4788 8892. Cuman kalau orang itu bukan pendeta, yang saya minta cuman dia bawa pendeta. Untuk dampingin. Dampingin aja. Kalau Supaya dia apa kok? Kalau dia mau bilang pendeta nggak usah ngomong, nggak apa-apa. Nggak, supaya- yang penting ada pendeta. Supaya apa? Kan ada jemaatnya ya. Kan ya itu saya minta pendeta yang punya jemaat. Nah, supaya apa? Supaya kita biar sama-sama jujur gitu loh. Ini dalam Bible lu ini kan pendeta yang tahu, belum tentu yang orang yang nyangka-nyangka gue tahu Bible-nya. Betul. Itu maksudnya. Jadi ada orang yang Paling memahami. enggak kalau pendeta kan dia sudah mengenyam pendidikan resmi. Ya. Ya kan? Untuk jadi pendeta kan dia perlu pendidikan resmi kan. Ya. Nah, itu yang saya perlukan. Itu yang saya perlukan. Nah, cuman tolong catat juga nih ada catatan. Ada catatan nih nomor 1, keamanan dijamin. Kita jamin, kita sediain keamanan pokoknya. Gak ada rusuh-rusuhan, gak ada ancaman-ancaman. Kalau ada penonton, mau itu muslim ataupun bukan muslim yang dia ngerecokin atau rusuh, kita usir. Ya nggak dijamin. Kita usir. Yang kita nggak jamin, kehormatan nggak dijamin. Nah. Di luar kendali. Kita kan, ya Tapi gua keamanan ya dijamin. jamin. Dijamin. Kita harus menghargai tamu dong. Ya. Kita yang undang, ya kita harus jamin keamanannya. Kita sediain keamanan, kita sewain polisi kalau perlu. Kita udah debat berapa kali? Ya, ya. Ya kan? Di luar kota. Saya pernah ikut. Surabaya. Lu pernah ikut. Kan baik-baik aja, fun-fun aja. Gak ada yang namanya cerca-cercaan, maki-maki kan gak ada kan. Menista, menghujat gak ada kan. Nggak ada. Karena sebelum debat kita baca aturan dulu. Dilarang menyerang pribadi lawan bicara. Ya. Dilarang menyerang atau menghina agama orang. Dilarang menyerang atau menghina sesembahan agama orang. Itu udah jelas dong. Ya. Nggak boleh berkata-kata kotor atau menghina atau kasar. Itu nggak boleh. Itu dibacain semua dan itu harus setuju. Kalau nggak setuju nggak jadi debat. Ya. Gitu. Keamanan aja kemarin juga mantap kok. Dijamin. Kan kita jamin kan. Kita sewa orang kan untuk keamanan. Saya yang briefing. Oh, ini yang briefing. Ya jadi biar tahu gitu loh bahwa termasuk netizen semuanya ya kan karena kan ini lagi viral nih si Dondi ini lagi diserang nih ya kan, makanya kita gini gila ya gimana kok nih apa nih orang tua nih masih diem aja nih, gue bilang gitu kan, ini orang tua masih diem aja. Mainnya orang tua. Oh, lu mana umur lu? Cuma maksud saya gitu loh ya, kita sebagai kawan ya, sebagai teman yang ini kayak ini gimana caranya supaya Kodondi memberikan sebuah reaksi, memberikan pernyataan faktanya kayak gimana. Sekarang mau tanya deh, orang-orang yang apa namanya, misalnya reaction gua, berani nggak mereka kasih alamat email atau nomor HP yang bisa dihubungin untuk dikirim tantangan? Ada nggak? Nggak ada. Nah, kenapa nggak ada? Oh, buka ya, itu dibuka. Kalau kita kan berani. Oh, silakan. Kalau kita kan berani, Ya. kita ngasih email, kita ngasih nomor HP. Contoh, ini ada cerita nih ya, sedikit ya. Kemarin ada anak muda datang sini, umur 16 tahun, Remaja dong itu. Remaja dong. remaja, belum punya KTP, Kritis berarti. belum punya Kritis, KTP, kritis ya. datang ke sini, kritis banget. Kan minta jadwal sama Melisa, dijadwalin dia datang ke sini, ditemenin sama teman yang Muslim. Ini anak sudah nonton video gua setahun yang lalu, Wih, udah cukup 15 lama. tahun yang 15 tahun masih umur 15. Sebelum direkam, di sini, kan ngobrol di sana kan. Dia cerita, wah dulu saya nonton Kodonitan saya marah, HP saya banting gitu. Udah. Terus kan duduk di sini rekam, kita bicara berapa jam. Dia cerita, dia baru selesai ikut katekisasi gereja dia. Katekisasi ya. Ya, tahu kan katekisasi lu Tahu, pasti tahu kan. Baru selesai katekisasi, malah kesini diskusi 3 jam, ada bersahadat. Sebenarnya dia kesini sebenarnya pengen tahu ini kok, karena kan dia kan mempelajari kok. Iya, dia ternyata setahun setelah nonton saya, dia mempelajari juga, dia bikin catatan segala macam. Dia datang ke sini tuh hanya pengen konfirmasi lah gitu lah. Bener nggak? Bener apa enggak gitu. Nah, dia juga nonton Elia Miron. Dia juga nonton. Gue tanya, lu kenapa nggak kepengen ketemu dia? Enggak kok katanya. Ngaco tuh bocah kata gitu. Gitu ya? Gila, gaya banget. Dia bocah katanya Ngomongnya bocah. gitu. Padahal 16 tahun nih. Ya. Terus akhirnya setelah bersahadat, selang 1 atau 2 hari dia dicecer sama pendetanya. Pendeta yang ngasih pelajaran dia di katekisasi. Ngawur tuh Doni gini. Padahal waktu katekisasi ini bocah udah nanya pendetanya tapi pendeta nggak jawab. Gak bisa jawab kali. Nggak tahu mau nggak bisa jawab atau enggak. Waktu nanya pendeta nggak bisa jawab. Tapi ketika anak ini masuk Islam, pendetanya
tantrum gitu. Wah. Ya, terus akhirnya gue bilang, kalau gitu temuin saya deh sama pendetanya. Gue gituin, ya kan? Terus si pendetanya bilang sama si anak, suruh dia kirim surat resmi. Udah, nggak usah pakai lama. Nggak pakai lama, langsung gue suruh Melisa bikin surat. Udah kita kirim suratnya. Udah sampai sekarang? Sampai sekarang belum ada jawaban. Wah. Orang gila nih. Nah, Nggak jadi ya. ya, itu kalau nggak salah nama gerejanya GKI Seroja. Ini gue sebut aja nih. Ya, GKI Gereja Seroja. Kristen Karena- Indonesia ya. Ya, GKI Seroja di Kalideres apa Cengkareng gitu lah. Ya, ya. Udah kita cari alamatnya ada, udah kita kirim. Suratnya juga saya kirim lewat anak ini kan. Anak ini udah nyampein ke pendeta. Gue tanya gimana reaksi pendeta? Belum dijawab. Om nggak kok kata gitu. Tapi anaknya nggak aman kan? Tetap, anak Nggak dapat intimidasi apa nggak ada kan? Enggak. Nah ya kayak gitulah contohnya ya salah satu ya. Jadi kita kalau kita tahu kita bisa mengundang orang untuk diajak berdialog atau berdebat, kita lah nggak usah pakai lama, kita langsung kirim. Iya, iya. Tapi saya perhatiin orang-orang yang ngomongin saya di luar, yang apa segala macam, ada nggak mereka naruh nih kalau Donitan berani nih hubungin email ini, hubungin nomor HP ini, kan nggak ada. Kalau kita kan kita kasih alamat email, kita kasih nomor HP, silakan hubungin kalau mau. Ini termasuk buka tantangan ya sih? Gitu. Kodondi? Iya, bukan Nah, tantangan. Jadi Kodondi ini termasuk buka tantangan nih ya buat apa namanya teman-teman tetangga sebelah ya yang mengatakan bahwa Kodondi ini dia punya tamu-tamunya ini atau orang-orang yang bersyukur ini yang tidak berkompeten. Ayo coba yang berkompeten, ayo silakan. Betul apa? Ada nih anak muda ya. Ada anak muda DM saya di IG. Dia mintanya dia datang ke sini podcast. Ya. Pengennya podcast di sini. Dia mau menjawab apa semua yang gua bilang, ngomongin lah. Saya bilang gini, maksudnya mau datang ke podcast gua tuh mau pansos atau gimana? Kalau mau pansos sekalian lu bawa pendeta, kita debat di hotel. Kalau nggak punya duit gua bayarin. Di live di YouTube. Apa bedanya sama podcast ini? Iya. Kalau podcast di sini kan nggak ada aturan. Nanti kalau apa istilahnya cross talk atau ngomong saling potong kan malah jadi nggak enak. Ya, debat nggak ada moderator kan malah jadi Dapat kusir lah. debat kusir. Nah, makanya saya bilang mendingan kita debat resmi di hotel. Bawa pendeta. Saya cuma minta syaratnya bawa pendeta begitu aja. Kalau nggak ada pendeta saya nggak mau bayarin. Tapi kalau bawa pendeta gue bayarin. Gue amplopin malah. Gimana responnya? Ya responnya begitu, cuma ngerengek minta podcast di sini. Tuh. Ya itu namanya Ngapain kalau ngerengek podcast di sini? Dia cuma mau pansos itu. Mau pansos berarti. Oh, dianya bawa kamera gitu, tim gitu. Enggak, dia cuma mau podcast, diundang podcast di sini. Dan saya bilang ngapain kalau cuma mau podcast kan? doang? Kodondi kan lagi naik nih. Ya, ya. Yang muncul kan dia pengen lah. Iya, iya. Nih lu gue pernah sama Kodondi walaupun kayak gimana-gimana juga setidaknya ada. Kalau pendeta Heno lain cerita. Dia datang kemarin itu tujuannya adalah mau kenalan katanya, mau silaturahmi katanya begitu. Orang Kristen pakai istilah silaturahmi. Padahal juga pansos juga nih. ya whatever lah. Tapi dia pendeta. Iya, iya. Kalau pendeta gue terima. Punya kapasitas lah gitu. Nah, ini saya baru diinformasi sama Melisa. Besok tanggal berapa Mel? 18 ya? 18. Minggu Ahad. Mau ada evangelis. Mau datang ke studio sini. Dari mana tau gak? Dari Maluku. Anggota DPRD Maluku katanya. Saya udah diinformasi sama Melisa nih, tanggal 18 mau datang. Mau menginjili lu nih. Ceritanya misinya adalah menginjili Donitan supaya masuk surga. Supaya masuk surga. Saya mau lihat gimana nih. Kapan tuh? Boleh deh gue ikut. Ahad. Oh Minggu. Ahad. Ya Ahad Minggu. Ya, Ahad. dia mau datang 3 orang. Ya udah silakan. Ya. Ya, kita lihat aja. Nah, jadi intinya adalah yang kita lakukan ini adalah tidak bukan hanya dakwah. Dakwah kepada baik orang Islam maupun kepada yang belum Muslim. Karena kita dakwah lewat medsos, semua orang bisa nonton, ya kan? Ya kita punya hak yang sama gitulah. Mereka juga membuat konten-konten di medsos kan, orang Islam juga bisa nonton kan, dan juga mungkin ada orang-orang Islam yang terpengaruh kan, kita juga nggak tahu. Iya. Nah, jadi sama kita juga melakukan dakwah di medsos. Ya terserah mereka mau nonton mau nggak nonton, itu urusan mereka gitu. Tapi kalau kita sudah meruncing untuk misalnya sampai harus berdebat, buat saya itu bukan ajang permusuhan, bukan. Ya, kita udah debat berapa kali, kita sama pendeta juga baik-baik aja, fine-fine aja. Habis debat kita makan bareng, ngopi bareng, ngobrol. Makan bareng. Biasa aja, bisa peluk-pelukan, santai. Enggak. Jadi ya melu, mereka nggak mau pelukan sama lu, mereka mungkin geli sama lu.
Nah, jadi ya artinya kita melakukan perdebatan itu bukan harus bermusuhan. Iya. Kita maunya kalau berdebat itu harus secara ilmiah, jangan cuman debat kusir gitu loh. Itu nggak edukatif gitu. Iya. Ini kan bukan sekali 2 kali kok. Kita udah berapa tahun, ngerti nggak kok? Sebenarnya kan udah tahu. Secara diskusi segala macam kan sebenarnya udah tahu semuanya. Ada juga yang namanya siapa waktu itu ya? Pak Robert. Diskusi 8 jam di sini. Fine aja, kita bebe aja, makan bareng, Tapi emang ngopi benar bareng. sampai 12 jam, 8 jam benar. Iya. Iya. Kan saya bilang sampai tidur deh Dia nungguin dia sampai tidur. situ. Gila ya? Siapa yang gila? Ya nggak maksudnya itu nggak Yang di gila mah nggak di RSJ. nggak, maksudnya Enggak, Bang. itu nggak di live kan gitu. Enggak. Enggak. Diskusi Iya, sampai Diskusi aja. 8 jam. Tapi kita tetap rekam. Untuk Terus lu dokumentasi. ngadain tuh. Tetap rekam. Iya dong, tetap rekam. Sebagai bukti lah dokumentasi. Sebagai bukti Terus gitu. endingnya Saya nggak punya target untuk memualafkan siapa-siapa. ya endingnya orang ini Ya kalau Ya yang kan? Pak Robert kemarin dia nggak sahadat. tetap. Niatnya kan untuk dakwah, Bang. Kalau yang sama Gini saya loh, gini. enggak sahadat malah. Gini loh, ketika saya berdebat dengan seseorang pendeta, saya nggak punya target untuk mencadatkan atau memualafkan si pendeta ini. Tapi yang saya harapkan dari video diskusi ini kan ditonton orang, mau yang muslim, mau yang belum muslim. Kalau muslim yang nonton, saya berharap muslimnya iman dan akidahnya tambah kuat. Nah, Tapi kalau yang belum muslim nonton, kalau dia mau membuka pikiran, dia mau menjemput hidayah, itu kan bonus. Bonus, bukan target juga, jadi bonus. diserahkan kepada mereka lah ya. Jadi nggak dipaksa. Hidayah milik Allah, bukan milik kita gitu. Iya. Nah, jadi yang kita harapkan dari video itu adalah bisa menjadi bahan edukasi buat yang nonton. Siapapun yang nonton gitu. Ya. makanya di-share sebanyak-banyaknya. Ya, Hmm. bahaya juga ya kalau gitu kalau ini. Oh bahaya. Iya bahaya Bagi sebagian orang. bagi sebagian orang. Memang Kenapa? ada sih yang bilang katanya gue Cina berbahaya. Emang udah bahaya, nyebelin ya kan? Nyebelin karena belum dikasih topi ya. Itu mulu diungkit. Oke, terus mau bahas apa lagi nih? Ya. Ya, gue jadi gini loh, gue jadi bingung untuk memberikan sebuah pertanyaan kepada Kododi nih, karena pada prinsipnya sebenarnya sudah di iniin ya, sudah ditanggapi sebenarnya sama Kododi. Sebenarnya karena ini banyak ruang diskusi, Bang ya, baik di online maupun di offline, banyak sebenarnya yang pengen ditanyakan, baik langsung ke Kodondi, mungkin juga di komen-komen. Makanya sesekali live kok, biar di live chat tuh ada pertanyaan juga. Iya. Kalau Udah saya berapa kali? Udah berapa kali ya. Dan mungkin ada pertanyaan itu juga kan banyak Iya, juga ya. Tuh. Gitu. Dan kita mewakili lah, ya Ya. kan, kita nonton ngelihat ini kok, karena kan kita kenal sosoknya Kodondi nih kan, bukan ini, kita tahu Kodondi itu tujuannya apa, bagaimana. Sebenarnya gue udah tahu apa tujuannya, cuman kan untuk teman-teman ya, pemirsa semuanya ini kan belum tahu. Ya. Banyak juga yang Islam, kenapa sih Kodondi begini banget sih gitu. Ada yang bicara sama gue juga ada. Nah gue jelasin pelan-pelan. Sekarang begini, apa namanya, banyak yang nggak tahu siapa sosoknya Kodondi ini gitu loh. Tujuannya apa, bagaimana, dan memang sih kita akuin jarang sekali Kodondi istilahnya berdakwah ya, atau di ini tentang Islam memang jarang, tapi ada apa namanya, faktanya bahwa Kodondi ini sudah memberikan penjelasan dalam Al-Quran juga gitu. Enggak, Ya tadi balik gini. lagi ke kristolog tadi. Iya. Gini sebenarnya. Kalau dibilang saya tidak mendakwakan Islam kurang tepat. Ya. Kalau kita membahas kristologi, itu sebenarnya kita sedang dakwah tauhid. Betul. Kenapa? Karena dakwah tauhid itu, dakwah kristologi itu adalah dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Berarti sebenarnya saya juga sedang mendakwakan Islam. Cuman caranya pakai ilmu kristologi gitu loh. Ya jadi biar mereka tahu nih kok, karena kan banyak yang membuat fenomena nih seperti ini nih gitu loh. Kodondi itu jadi bisa jatuh namanya, atau karena omongan-omongan orang segala macam gitu. Jadi ini biar jawaban Kodondi sendiri gitu loh. Ya, ini banyak yang mau ditanyain ya. Kira-kira ada. Tapi saya mau ke belakang dulu ya. Barusan dari belakang, udah ke belakang lagi. Mencret ini. Ini kartu lo atau enggak? Mikir udah dicopot. Udah dicopot. Kalau nggak dicopot kan prapret. Hah? Kartu lo aja. Kartu.
Ya, cut dulu. Hah? Emang nih ada aja ceritanya si Asep mah. Apa jadi behind the scene juga bagus nih. Tapi ini jadi konten kok. Gini loh kok maksudnya kok. Kan banyak yang ngomongin lu di gua nih. Orang Islam juga kok. Gitu loh. Nah, gue pengen tuh jawabannya tuh yang ini gitu. Aku dapat. Lanjut aja nggak usah. Oh, kirain boker. Oh, udah. Dingin, AC-nya terlalu gede PK-nya. Bikin apaan sih? Dingin bang. Ya. Lanjut, nggak usah di-cut. Kok? Ya udah. Tadi Ini lanjut toh. Masih rekam. Ya udah, ayo. tadi kok masih relate dengan tadi ya. Barangkali mungkin ada orang yang juga pengen diskusi sama Kodondi gitu ya, cuman tidak punya akses dan tidak punya mungkin pakai anonim gitu ya, tapi dia juga punya kapasitas, misalnya punya jabatan dan sebagainya. Ini ada pertanyaan nih, ini bukan by setting ya, karena di beberapa komen di channel Ngaji Cerdas itu mungkin Kodondi bisa jawab ya. Kalau saya belum bisa jawab nih. Nah, mana tadi ya? Pertanyaan netizen maksudnya. Pertanyaan subscribernya Ngaji Cerdas. Bukan, Oke. viewer. Oh, viewer. Ya. Tapi namanya saya blur ya kok ya? Ya. Oke. Mau ditampilin apa lah saya bacakan? Nah, sambil ngisi itu. Ini kan pakai VMix kan bisa langsung Oh iya tampilin. bisa. Kan. Jadi sebenarnya banyak juga yang ingin diskusi tapi mungkin ada keterbatasan kok. Jadi mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi teman-teman yang lain ya yang nanya gitu ya. Gitu. Mungkin kalau Dandi bikin satu apa namanya kontak untuk khusus bertanya atau apa nggak ada? Enggak. Aduh, kalau kayak begitu kapan waktu gua Nggak ada jawab ya? satu iya. Atau misalkan satu Nggak momen satu-satu untuk lah. live untuk open. Udah berapa kali? Udah berapa lah. kali? Udah berapa kali? Giliran gua live yang nanya muslim semua. Wah. Nah. Jadi kebanyakan orang-orang yang minta datang ke sini itu ada dua golongan. Yang pertama Kristen yang sedang cari kebenaran, ya. Banyak yang sahadat, ada pula yang tidak sahadat. Ya. Tapi yang datang ini juga ada dari orang-orang Islam, keluarga-keluarga Muslim yang bawa suami, istri atau anak Ya. yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Banyak yang begitu. Ya, ada juga nanti suami istri datang bawa anaknya, Anaknya masalah. anaknya udah murtad misalnya. Oh. Ketika saya tanya, gimana kok bisa murtad? Ya, kami mengirimkan anak ini sekolah di luar negeri. Sekolah di luar negeri tapi ke Eropa, ke Australia, ke Amerika gitu. Circle-nya jadinya ya. Ya kan? Ya sekolah di sana berapa tahun ya pulang-pulang murtad gitu. Udah nomor. Udah. Siap. Host baca dong. Oke. Kurang kecil toh, itu kepotong bawahnya. Nah, gitu. Gua jauh. Naikin. Nah, stop. Udah bacanya gua nggak bisa. Udah baca aja. Nggak Susah kebaca? nengoknya tuh. Hah? Nggak kebaca? Iya, kacamata gua kacamata ini. Bener Oh, ah. kacamatanya berarti masalah. Frame-nya kali ganti tuh. Frame-nya mesti ganti, sama lensanya tuh ganti. Baca. Surat Maryam ayat 83 berbunyi apa tuh? Terjemahnya langsung ya. Ya. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Di sini Allah menyebut dirinya sebagai kami. Artinya Allah itu lebih dari satu jamak. Maksud mereka itu jamak. Itu nanya kan berarti kan? Ya. Ya. Artinya mereka menyanggap bahwa Tuhannya orang Islam juga banyak karena menyebut kami gitu Oke. ya. Nah, Oke. biar Kodoni aja yang bahas. Itu yang nanya berarti dia juga nggak tahu Bible-nya. Oh. Nah, gue jawabannya pertama begitu. Yang nanya begitu berarti dia juga nggak paham Bible-nya. Karena di dalam Bible dia sendiri
Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Esa itu juga pernah menggunakan kata kita. Ya, Di Bible ada. di Bible ada. Kita buka aja nanti. Oke. Bisa tunjukin kan? Biar tadi persamaan tadi ya. Ya. Tapi sebelum kita kasih lihat ayat di Bible, nah ini bedanya kristologi sama bukan begini. Oh iya. Kalau orang kristolog itu ketika menjawab sesuatu yang ada hubungan dengan Quran, kita menjawab pertama dari perspektif Islam. Iya. Tapi setelah itu kita akan berikan bandingannya. Bandingannya yang ada yang serupa dari Bible. Iya. Kebanyakan orang Kristen yang nanyain Quran, mereka nggak tahu di Bible-nya juga ada gitu. Ya. Oke, yang pertama-tama saya jawab dulu gini. Kata kami yang ada di terjemahan itu tadi, itu kan diterjemahkan dari kata nahnu. Ya kan? Nahnu itu di dalam Quran itu artinya begini, itu diartikan sebagai yang namanya jamak majestik atau jamak agung gitu. Ya. Contoh misalnya, sekarang kalau gue bukan ahli bahasa Arab, tapi gue juga tahu lah, kalau orang Arab, satu orang ngomong kepada satu orang, harusnya kalau saya manggil Anda, bahasa Arabnya apa? Anta kan? Anta kan? Jadi antum. Tapi kalau gua ngomong antum, boleh nggak? Boleh. Boleh. Bahkan kalau saya ngomong antum, itu berarti saya menghormati Betul. yang saya ajak ngomong. Betul kan? Kayak saya kan antum gitu ya. Nah, kalau saya ngomong antum, berarti saya memanggil Anda, tapi dengan pengagungan, menghormati. Menghormati. Yang benar harusnya anta, bukan antum. Antum itu jamak gitu ya. Untuk orang banyak, gue bisa sebut antum, kalian. Tapi untuk satu orang, saya juga bisa pakai kata antum. Karena saya menghormati yang saya ajak ngomong. Nah, ketika Allah SWT menggunakan kata nahnu di dalam Quran, itu juga sebagai sebutan yang namanya plural majestic, jamak agung gitu. Contoh misalnya kayak gini. Kalau misalnya nih, presiden di depan DPR, ngomong lagi pidato nih, kami akan melakukan perbaikan di segala bidang. Presiden ngomong kami, apakah presidennya banyak? Satu, presidennya tetap satu. Cuma di belakang presiden kan ada pembantu-pembantunya, Ya. menteri-menterinya. Begitu juga ketika Allah SWT menggunakan kata nahnu, kalau melibatkan kata nahnu itu berarti dalam berkarya Allah SWT melibatkan ciptaan-ciptaannya. Yaitu siapa? Malaikat-malaikatnya gitu ya. Jadi satu, nahnu adalah plural majestic, kata jamak agung. Kedua, itu berarti bisa juga dia melibatkan malaikat-malaikatnya dalam berkarya. Contoh misalnya, kami menurunkan Quran dan kami pula yang menjaganya. Maksudnya apa? Ya. Melalui malaikat. Menurunkan Quran lewat siapa? Malaikat Jibril alaihissalam gitu ya. Nah sekarang di Bible ada nggak? Ada. Kejadian Dibuka kejadian kok. 1 ayat 26 tuh. Tampilkan. Ya. Di kejadian 1 ayat 26. Boy. Tapi sama orang Kristen ayat ini, kata kita ini ditafsirkan menjadi inilah apa namanya, asal daripada konsep Trinitas gitu katanya. Baca bang, coba bang. Host. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, di situ ada kata apa? Kita kan. Supaya Kita. mereka berkuasa atas ikan-ikan laut, burung-burung di udara, di atas ternak, bla bla bla. Ya, di situ kan pakai kata kita. Ya. Maksudnya kita kan berarti kan banyak. Tapi sebenarnya ini artinya apa? Ini Tuhan yang Maha Esa itu yang disebut dengan Elohim, itu lagi ngomong sama siapa? Nah, ini harus tahu ngomong sama siapa nih gitu. Ini ternyata sedang ngomong sama sidang ilahi. Sidang ilahi itu apa? Jajaran malaikat-malaikatnya. Gua bisa ngomong begini tahu dari mana? Nih, gua tunjukin. Hati-hati, bahaya. Apa gue bilang? Kasih pertanyaan tuh yang benar. Udah bener ini. Iya, maksudnya orangnya ini. Ya. Iya kan? Jangan sampai mundir. Gak apa-apa, ini kan sebagai edukasi bang. Iya, gak apa-apa. Biar dijawab. Nih, ini kitabnya orang Yahudi ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu kan sama nih kalimatnya nih. Dalam bahasa Inggrisnya ini bisa ditampilin nggak? Enggak ya? And God 26. Nih, and God said, let us make man. Us, pakai kata us kan? In our image, after our likeness, dan seterusnya. Kata us di sini yang diterjemahkan dengan kata kita di situ. Oke. Ini ada tafsirnya. Tafsirnya apa nih? Dari Targum Yonasan. Tulisannya Targum Yonasan Paraphrases, artinya menafsirkan lah ya. And God said to the ministering angels. Baca di sini. And God said to the ministering angels. Iya. Ministering angels itu apa? Jadi dia kayak punya
Menteri. Kabinet, Ya, sidang ilahi. sidang ilahi. Sekarang kita tahu konsep sidang ilahi di dalam Tanakh ada di mana lagi selain Kejadian 126. Kita buka Mazmur 82. 82. Nah, tampilin. Nih. Ya, ayat 1 apa? Mazmur Asaf. Tulisan apa di situ? Allah berdiri dalam sidang ilahi. Tuh, di antara para Allah. Sidang ilahi itu apa? Yaitu tadi ministering angels. Maksudnya itu. Sama nggak dengan tadi yang saya jawaban dari Islam? Sama. Jadi orang yang bertanya, tuh di Quran kok ada kata kami, berarti Allahnya banyak ya? Berarti dia nggak paham Bible-nya. Gitu aja. Itu bedanya kristolog sama bukan kristolog. Dijawab dari sisi Islam, dijawab dari sisi Bible. Gitu. Jadi mereka semua biar tahu gitu loh. Ya, jadi kalau orang Kristen yang nggak tahu sidang ilahi itu apa, belajar dulu dari yang punya kitab. Yang punya kitab siapa? Yahudi. Nah, Kristen kan udah pakai kitab Yahudi, ya paling tidak harus tahu lah perspektif Yahudi itu apa. Jangan itulah ada marilah kita, oh itulah kita tuh Trinitas. Dari mana ceritanya? Kita Trinitas. Kan di Perjanjian Lama juga nggak ada sosok Yesus, iya kan? Gitu. Oke? Jadi ini perspektif orang itu kalau seandainya dia memberikan sebuah pertanyaan seperti ada pendeta kok. Ada pendeta mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu orang Kristen tidak menghidupkan Perjanjian Lama. Orang Kristen tidak menghidupkan. Orang Kristen itu tidak menghidupkan Perjanjian Lama. Ya karena Paulus. Iya, jadi itu pendeta tuh ngomong itu, pendeta itu. Namanya hampir sama sama gua. Tapi ya itu. Nah, itu dia katakan kayak begitu ya gua ketawa dong. Kalau begitu jangan kau comot-comot ayat-ayat Perjanjian Lama. Kalau tidak menghidupkan Perjanjian Lama, jangan ditempelin Perjanjian Baru dong. Betul. Makanya kan dia selalu nyebutin entah Yesaya dipakai lah. Lu ngomong begitu tapi lu begini, gak taunya dia Yang ngomong begitu mau nggak dapat sama gue nih? Gue udah punya nih kitab Yesaya nih, khusus Yesaya. masalahnya dia gak pernah mau kok. Oh, nggak pernah mau ya. Maunya reaction. Enggak, jadi dia itu katanya Perjanjian Lama itu hanya untuk mentrace. Nih, Yesaya. Oh ngomong apa? Gue cuma bacain doang, nanti gue bacain doang dari sini. Dapat aja lah gitu. Kamu gue bingung gue. Baru lihat tuh. Jadi katanya gini kok, Perjanjian Lama itu hanya untuk mentrace. Menelusuri apa? Nah, kalau saja kalimat mentrace itu juga dia ngambil dong. Dia menjiplak juga. Enggak menelusuri apa katanya? Ya. Nubuat. Jadi nubuat apa yang sesuai dengan apa yang ada di. Iya, makanya kita debat, kita bahas, nanti gue bacain dari sini. Yesaya mana gitu misalnya contoh. Gue bacain nanti. Masalahnya pada berani nggak gitu aja. Pada berani nggak baca ini gitu. Simple kan? Simple. Udah, mau ngomong apa? Ya kalau seandainya misalkan kayak hal seperti itu, kalau you nggak mau yang namanya untuk tidak mau ada urusan sama Perjanjian Lama, jangan dipakai, kan begitu. Sekarang orang Kristen juga harus belajar. Yang namanya Perjanjian Lama itu asalnya dari mana? Berasal dari kitab apa dan punya siapa? Kapan ditulis? Kapan disusun untuk Perjanjian Lama? Perjanjian Lama itu artinya asalnya sebenarnya dari kitabnya orang Yahudi yang disebut Tanakh. Tanakh ini sih bukan tanah yang gue pegang ini ya. Kalau asli udah nggak ada. Yang gue maksud adalah yang disebut dengan Classical Hebrew Bible. Itu yang disebut ya. Aslinya sebenarnya istilahnya begitu dalam bahasa Inggris. Jadi Classical Hebrew Bible itu yang disebut dengan Tanakh itu adalah kumpulan kitab-kitabnya orang Yahudi yang disusun tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum ada Yesus. Hampir 500 tahun sebelum ada Yesus. Punya siapa? Punya Yahudi. Disusun di mana? Disusun ketika orang-orang Israel sudah pulang dari Babilonia, disusun oleh orang yang namanya Ezra atau kita kenal dengan Nabi Uzair alaihissalam. Setelah menjadi Classical Hebrew Bible, baru diterjemahkan menjadi kitab yang namanya Septuaginta. Septuaginta diterjemahkan abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi. Sebelum ada Kristen. Nah, setelah diterjemahkan itu kan beredar banyak versi. Orang-orang yang menulis kitab Kristen di Perjanjian Baru, dari Matius sampai Wahyu, penulisnya nih maksudnya ya, semuanya mengutip dari Septuaginta. Tapi yang dikutip ayatnya, konteksnya ditinggal, nggak dibawa. Jadi kalau gitu bukan kitab suci ya, kitab kutip. Kitab kutip. Parah. Loh,
Gimana? Yang dikutip itu kira-kira 937 ayat Iya. dari Matius sampai Wahyu. Bahkan Wahyu itu mengutip 245 ayat dari Septuaginta. Nah, permasalahannya gini. Yang dikutip itu cuma ayatnya. Tapi kan namanya sebuah ayat kan nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Sebuah ayat kan itu pasti ada konteksnya. Lagi ngomongin apa, lagi ngomongin siapa. Konteksnya nggak dibawa, konteksnya. Konteksnya lu diem di situ, gua ambil ayatnya aja, dicocokkan untuk Yesus. Gitu. Yang terjadi begitu. Ya. Makanya sekarang pendeta, gua ajak debat. Ayo ngomongin Yesaya berapa gitu. Gue cuman pegang ini doang. Nanti gue bacain depan dia, sorot kamera, yang nonton ngeliat. Nah, terus jadi Ini biasanya Mazmur. ada Mas Nur, ini ada, tenang aja. Ini 12, 13, 14 nabi ini. 14 nabi ini di sini. Biasanya kan itu ada. Lu buat Yesus di Mazmur. Mau sebutin lah, mau Mazmur 22, mau Yesaya 7:14, Yesaya 9:16, Yesaya 96, Yesaya 53, mau Yeremia 31, mau Hosea 11, mau Mika 5 ayat 2. Tinggal gue buka, gue bacain. Maksudnya ayat itu konteksnya apa. Gitu doang. Kemarin pendeta Budi Asali sama pendeta Esra Sauru, Ya, Surabaya. waktu kita debat terakhir di Surabaya, kan sempat ngomongin Mika 52 tuh. Iya. Yang gua terangin dalam waktu dengan kecepatan 100 km per jam gitu lah. Karena waktu kan. Pendeta Budi Asali, kan waktu itu bilang, itu bukan buat, kalau menurut Kristen itu buat Yesus. Gue buktiin itu bukan buat Yesus. Itu lagi ngomongin Rut, leluhurnya Daud, leluhurnya yang dianggap sama Kristen leluhurnya Yesus gitu. Tapi yang diomongin itu bukan lagi ngomongin kelahiran Yesus. Ketika kemarin gue bilang, Pak, ayo Pak kita debat lagi Pak, Mika 52, nggak mau. Esra Soru Pak, nggak mau juga. Gue bilang, kenapa Pak nggak mau? Nggak penting ini. Padahal klaim debatnya menang loh itu. Ini dia ayatnya sendiri, ayat kitab mereka sendiri, ya walaupun Ya. mereka ngambil dari kitab orang ya. Iya. Nggak penting katanya gitu. Kenapa nggak penting? Karena mereka temen taunya dari Mika 5 ayat 2 ini, yang mereka bisa pegang cuman Matius 2 ayat 6. Udah selain itu nggak ada. Nah sedangkan gua kan tinggal baca dari sini. Nanti yang dari 1 Samuel, dari 1 Raja, semuanya nyebutin masalah itu. Nggak mau. Gimana? Oh nggak penting, kita mendingan ngomong Paulus. Oke Pak, kita ngomong Paulus. 2 jam Mika 52, 2 jam Paulus. Tapi Paulus nggak bisa 2 jam, nggak cukup 2 jam. Ya sudah Pak, yang Paulus saya kasih 4 jam. Paulus saya kasih 4 jam, Mika 52 saya cuma minta 2 jam. Tetap aja nggak mau. Nah kalau gue paksa-paksa ntar kalau kencing di celana kan nggak enak Pak. Gitu. Nah jadi dari situ kita bisa tahu bahwa mereka sendiri sebenarnya tahu bahwa ayat-ayat di dalam kitab mereka itu sebenarnya bukan punya mereka. Dan tafsirnya tuh jauh gitu loh. Ya, mereka menafsirkan itu hanya karena doktrin, hanya karena penulis Perjanjian Baru mengutip dari ayat itu tapi tanpa membawa konteks. Dihubung-hubungkan ke Yesus. Nah, kalau udah begitu gimana? Ya udah, gue tinggal bawa ini doang. Ya kan selalu gitu. Gue cuma goyang-goyang aja begini, ayo kita debat sudah gitu. Ya saya 9 ayat 5 itu kan. Telah lahir sang juru selamat itu Yesus, karena Yesus kan dianggap bahwa sang juru selamat. Nah sekarang itu kan banyak sekali tuh dibahas kemarin tuh sama Bang Zuma itu. Kok Kristus tuh banyak kan begitu? Matius. Loh, Berapa gini. Kalau namanya Kristus itu memang banyak. Iya. Memang banyak. Jadi Kristus itu kan cuma dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Yunaninya Kristos, bahasa Ibraninya Masiah gitu atau Mesias gitu. Mesias itu bisa siapa saja, nggak cuman harus yang pokoknya kalau orang dia raja Israel atau dia seorang imam atau seorang nabi yang ditahbiskan dengan minyak disebut Mesias. Gitu. Nah masalahnya sekarang Kristen mengklaim bahwa Yesus ini adalah Mesias yang ditunggu-tunggu di dalam Perjanjian Lama. Sedangkan menurut kitab ini siapa Mesias yang akan datang itu? Ditulis namanya. Siapa namanya? Tahu? Siapa? Daud. Oh iya, Daud. Jadi Mesias yang lagi ditunggu-tunggu itu namanya Daud, bukan Yesus. Menurut kitab ini. Daud. Simpel. Kan Mesias itu kan artinya yang diurapi juga kan. Ya itulah
Oten apa? Gua ngomong oten atau apa ya? Ya. Lu jangan sebut Oten lah. Ya, KT ini ya. Jadi ini ada salah satu dia pendeta ini gitu loh mengatakan bahwa dia nggak mau menggunakan perjanjian lama gitu. Dia nggak mau. Lu nggak mau kok ditempelin. Nah makanya di situ yang kita bahas itu kan sampai kita sempat gua bikin konten juga itu hal yang lucu buat saya gitu loh. Hal yang lucu gitu. Terus dia membicarakan tentang Kodondi ini sebenarnya dia nggak paham tentang masalah Bible segala macam. Lalu kalau seandainya lu nggak paham, bicara langsung sama Kodondi. Kodondi sudah buka tantangan, ya kan? Sebutin aja namanya nih, nggak usah ya? Nggak usah lah, nanti naikin dia soalnya. Iya, ntar. Masa channel 1 juta ngomongin channel 500.000? Lu belagu lu Sep lu. Lu belagu. Tapi kan dia ngomong duluan tadi. Ya ngapain, kita fokus ke depan aja. Iya. Biarin aja. Energi kita dipakai untuk ke depan yang lebih baik. Kalau ngurus itu biarin aja capek sendiri kok ya. Tapi ini kan menjadi gini loh. Tadi ya kita tanya tentang masalah Kodondi ya. Kan ini jawaban-jawaban Kodondi yang banyak mereka berpikir negatif nih sama Kodondi nih. Ini kok Kodondi begini-begini, akhirnya Kodondi udah bisa menjawab. Kan jarang-jarang kok lu bisa menjawab kayak begini. Jarang-jarang ada yang memberikan pertanyaan seperti ini gitu loh. Banyak juga yang nanya, lu ngapain sih udah mualaf ngomongin Kristen gitu kan? Ya. Itu kan banyak yang begitu kan. Gue jawabnya gampang. Di STT, kenapa belajar Islamologi? Buat apa belajar Islamologi? Iya. Buat apa? Tujuannya supaya mereka katanya untuk mengenal Islam, tapi untuk mengajak orang Islam masuk agama mereka. Nah, sekarang kalau mereka belajar Islamologi boleh, kenapa kita nggak boleh belajar Kristologi? Gitu maksudnya. Ya, dan juga kan masih ada misionaris-misionaris yang gentayangan gitu. Dari berbagai macam Ya kan? denominasi. Nah, kalau masih ada seperti itu, ya terus kita kenapa nggak boleh membentengi akidah umat kita gitu loh. Makanya ini kan udah jawabannya nih. Udah cukup terang. Kalau seandainya memang ada yang kurang untuk pertanyaan-pertanyaan, silakan datang ke Kodondi. Silakan tanya langsung. Jika ada yang mau membahas tentang masalah Bible segala macam seperti apa, lu lihat bukunya. Di situ tinggal pilih yang mana yang mau dibuka begitu. Iya. Monggo, ya kan, tentang Islam, Al-Qur'an segala macam. Silakan. Ini salah satu bentuk bahwa sudah salah menilai tentang masalah Kodondi gitu aja. Jangan salah loh. Ini yayasannya juga ada rumah Qur'annya di Cibinong. Ya, gua kan pernah ke sono. Pernah ya? Iya. Iya. Dekat aneh tuh. Ya, itu datang kan. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau gua sih Cuma itu aja. Cuma Iya. satu. Kalau saya kan peramai aja, jadi properti, jadi host dia kan. Buat Lu TikTok kan. pertanyaan apa lagi? Tadi sebenarnya gua mau ngasih pertanyaan kok. Pertanyaan tentang cuman udah kejawab. sudah diwakilkan dengan cara lu ini gitu kan. Itu yang gue sebelnya itu gue belum ngasih pertanyaan. Ya intinya gini. Gitu loh. Intinya gini, mau ada yang memandang negatif tadi pertanyaan-pertanyaan Kodondi kok bahasa Kristen mulu dan sebagainya. Itu dinamika. Kalau kita ngikutin netizen gak ada habisnya, ya kan? Iya. Jadi udah biarin aja fokus. Iya, tapi setidaknya itu ada keterangan dari Kodondi gitu loh. Ada ibaratnya gimana ya, penjelasan dari Kodondi. Oh kalau itu sih gue udah sering ngomong di masjid, di konten gue hampir setiap kali pasti gue ngomong itu. Tujuannya apa sih belajar kristologi gitu. Kalau kita istilahnya, ini saya pertegas ya, kristologi itu bukan fardu ain, ya, tapi fardu kifayah. Tapi umat Islam juga paling tidak juga sedikit banyak juga tahu lah tentang kristologi. Karena apa? Ya kita tahu lah ya. Orang yang keluar dari pesantren aja bisa murtad. Ya. Ya nggak? Bisa nggak? Buka hijab. Bisa. Nah itu kan pengaruhnya nggak cuma dari masalah ideologi aja, tapi juga bisa dari apa? Dari budaya bisa, dari apa? Istilahnya fashion atau tren bisa. Itu yang begitu kan bisa melemahkan akidah orang Islam. Ya. Sedikit-sedikit, sejengkal demi sejengkal masuk ke agama. Iya. Ya ditariknya pelan-pelan. Gitu. Oke. Udah. Kalau saya sih udah cukup, ya kan? Segitu doang. Ih, sombong banget. Jadi lolos nggak jadi host ini? Udah. Ya udahlah kita coba kasih masa percobaan dulu lah. Percobaan. Nah, gitu juga. Nanti kalau bagus kan dibikin program Oh, kok ya. iya. Iya, jangan Nah, gitu salah. juga. Ya, soalnya
hostnya belum punya pertanyaan, belum nanya tapi udah dijawab. Udah jawab Ya, selesai. gimana ya? Gue mau ngasih pertanyaan nih. Gini loh, setiap channel tuh biasa ada program-program loh. Nanti kalau bagus kan nanti dilanjutin programnya. Kalau gue channelnya kan gue kan mereaksi nih, beda dong sama Kodondi ya kan. Gue mereaksi, ya mereaksi. Oh, lu mau counter ya? Coba mau mengcounter. Kalau gue bukan mau counter, Apa? gue mau counter attack gitu. Oh. ya kan counter, Fitting. dipiting, jatuhin gitu kan. Jadi kalau kristologi itu bisa dipakai tidak hanya untuk mengcounter tapi juga untuk mengetek. Jadi counter attack gitu. Ya istilahnya kalau gue tuh konten gue tuh kan mereaksi lah ya, mereaksi gitu. Cuman tadi gue mau ngasih pertanyaan, nggak tahu sudah dijawab. Ya ini adalah salah satu bentuk ya. Ini kalau misalnya ada yang mau nanya mau Kodonditan gitu, orang datang nih, tak, gue mau nanya nih, udah dijawab sama dia, bla 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 bla. Nah, terus mau ngomong apa? Nah, nggak tahu gue. Ya udah ngopi yuk gitu. Ngopi yuk. Jadi ini maksudnya gue tuh tadinya kan kita di sini mau silaturahmi, ya kan? Pengen tahu bagaimana sehat enggak si Kodondi, ya kan, sekalian Sehat. kita memberikan apa jawaban untuk para netizen nih. Emang sih cuek, biarin aja, memang dinamika betul, tapi setidaknya netizen harus tahu jawaban dari orang tua ini gitu. Orang tua lagi. lagi. Gak enak ujungnya. Iya. Padahal kelihatan tuan dia padahal daripada gue. Nggak gitu. Nggak gitu. Lu awet muda apa awet tua? Awet tua. Oh, awet tua. Ih, sampai lagi gue. Tapi alhamdulillah silaturahmi itu Bini gue ketawa-ketawa mulu tadi begitu. silaturahmi itu memperbanyak rezeki, ya, menyehatkan badan, menghilangkan sakwa sangka. Nah, betul nggak, Pak? Bener. Tadi insya Allah rezeki bertambah, kesehatan bertambah dengan datangnya Insya Allah. silaturahmi. Ya. Itu insya Oke, Allah. gua rasa sudah cukup kok. Cukup gitu doang. Udah jangan sombong lah kok. Loh, Makanya nanti siapin Takut loh kok. siapin pertanyaan yang tajam dong. Nanti gini, gue pengen konten lagi ya. Gue pengen kasih pertanyaan. Iya. Ya, nanti sesuatu pertanyaan yang mungkin Kodondi nggak bisa jawab. Iya, nanti saya bagian ngerecokin aja. Gue akan bikin nanti 5W1H. Lu asah dulu Iya, pertanyaannya yang biar tajam gitu Iya. loh. Jangan kasih pertanyaan tumpul. Gue pokoknya 5W1H itu Loh, lengkap. kita kalau mau sembelih hewan kurban aja harus tajemin. Tuh. Tuh. Jadi kira-kira yang bikin Kodondi terangsang dan emosi gitu loh. Ibaratnya Kodondi nih. Terangsang. Wah, udah mulai nih. Ya. Ketika Bang Andre nanya tuh dia langsung Enggak, tadi kan dia ngomong kan, lu kalau mau korban lu mau asah dulu biar tajam supaya Iya. bisa motongnya kan. Ibarat nih Kodondi kambing nih, udah diasah tajam ya kan. Ini mau dipotong ngeles. Ngeles. ya pertanyaannya belum Udah tajam. tajam. Belum nanya udah dijawab. Kalau pertanyaan tajam mengerutkan dahi. Merangsang gitu ya? Merangsang tuh. Merangsang. Birahi. Enggak mungkin para Wow, netizen so. gini kan. Si Andre emang enggak bisa ngasih pertanyaan segala macam. Coba lu datang, lu tanya, lu lihat. Enggak, kalau enggak di video Ada ini. aja. Di video ini coba di kolom komen ditanyain, siapa tahu ada ketemu lagi bisa Iya. ditanyakan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, silakan komen, ya kan. Siapa tahu Kodondi Nanyanya pakai akun Nah, asli. tapi saya pesan kalau yang mau nanya itu sebaiknya dia juga harus menguasai Bible-nya dulu. Nah, ya. Kalau dia nggak nguasain Bible-nya terus nanya, malu-maluin nanti kalau dibalikin ke Bible-nya. Gitu. Ya. Intinya pertanyaan itu bisa menjadi ruang diskusi lah begitu, bisa jadi edukasi. Tapi sebenarnya ada nih, ini di luar konteks semuanya sih. Tapi ini sebenarnya gue pengen nanya sama Kodondi ini kan. Kodondi kan Nanya tahu- lagi nih. Baru pengen kan? Ya enggak ini mungkin Baru ada. pengen atau mau nanya nih? Mau nanya. Oh, nanya. Mungkin antara tambahan 5 menit sedikit lah ya. Ya, gue cuma mikir begini nih. Kan ada itu namanya amanat agung ya kok ya. Amanat agung Ayat sisipan. ayat sisipan lah. Katakanlah itu ayat sisipan, ya kan. Tapi mereka selalu menggunakan itu yang Matius 28 ayat 19 itu kan. Ya kan, apa namanya? Pergilah semua. Jadilah Pergilah semua ke bangsa-bangsa, jadikanlah mereka murid-muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu kan. Benar. Karena itu pergilah. Iya, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa apa? Iya, murid-muridku. Muridku, bukan umatku. Bukan hamba kan? Bukan umatku kan? Buat umat, iya bukan. Terus? Nah, taruhlah. Enggak, saya tahu Harus itu. tajam loh. Betul. Loh itu murid kan. Jadi kalau gitu guru dong, bukan Tuhan, bukan umat, kan begitu. Cuman kan ini kebanyakan nih ngeles nih. Kebanyakan lah apa namanya mereka itu kan ngeles kan. Ini saya cuma kasih mau tanya dulu sama Kodondi. Pada saat anggaplah ini bukan sisipan Kodondi. Anggaplah ini bukan sisipan. Iya. Pada saat Yesus mengatakan seperti itu Yesus masih hidup atau enggak?
Kalau menurut ceritanya itu adalah sesaat sebelum Yesus diangkat. Ya, masih ada dong. Berarti masih hidup. Masih hidup. Terus? Oke. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Ya. 16 ayat 6 ya. Yang apa namanya? Apa? Bahwa Roh Kisah. Kudus mencegah Mencegah. iya, mencegah Injilnya diberitakan ke Asia. Oke, terus? Ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 apa betul nggak? Iya. Iya, mereka Betul. melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ya, saya nggak ngomong Asianya nih. Saya nggak peduli. Cuman pada saat ini Yesus sudah mati belum? Kalau di Kisah Para Rasul itu berarti Yesus sudah diangkat. Iya. Kontradiksi nggak sama Matius 28 ayat 19? Kontradiksi. Bahwa Yesus nyuruh untuk sebarkan ke bangsa-bangsa, tapi di Seluruh sini dunia. dilarang. Cuman gini, Gitu loh. kalau Matius 28:19 kan bunyinya kan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau menurut pola pikirnya orang zaman Yesus nih, penulis zaman Yesus, yang disebut seluruh bangsa, seluruh dunia, itu sebenarnya artinya hanya untuk daerah-daerah jajahan Romawi. Iya. Bukan seluruh dunia sampai ke Tanah Abang, sampai ke Papua gitu, bukan. Maksudnya gitu. Iya. Tapi kan orientasi mereka kan beda nih. Enggak, kita juga harus memahami maksudnya. Kan ada kalimat juga yang ke seluruh dunia. Seluruh dunia di situ tuh maksudnya sebenarnya hanya daerah jajahan Romawi. Bukan ke seluruh dunia sampai ke Amerika gitu, bukan. Ya, jadi mungkin kalau mau dibilang begini, ya mencegah untuk ke Asia nih. Di Asia ini juga maksudnya bukan Asia sampai ke Cina, bukan ya. Asia itu cuma Asia yang di daerah situ aja, Mediterranean gitu. Iya. Ya itu udah kontradiksi. Betul. Dan itu termasuk ekspansi nggak? Ekspansi dalam hal apa? Militer atau ideologi? Ideologi dong, untuk pengajaran dong. Kalau yang ini. Matius 28:19 itu udah jelas-jelas itu ekspansi ideologi. Tuh. Ideologi ya. Ya. Terus? Ya intinya bahwa kan sekarang ini kan lagi diiniin bahwa Islam itu menyebarkan dengan cara ekspansi. Ekspansi maksudnya pakai apa? Militer. Ya, secara militer, secara ini perang segala macam. Gue pengen nanya nih, gue pengen pinjem pertanyaannya dari almarhum Syekh Ahmed Didat. Dia nanya begini sama pendeta, tentara mana yang mengekspansi Islam ke Indonesia? Iya. Tolong jawab aja. Angkatan bersenjata mana yang menyebarkan Islam di Indonesia? Suruh jawab aja. Padahal kalau gue jawabannya dari ChatGPT. Apa jawabannya? ChatGPT. Itu bener. ChatGPT itu semuanya itu di sini sampai gue copy di sini. Apa jawabannya? ChatGPT itu sampai jawabannya itu di sini berikut adalah ringkasan sejarah dunia terkait bangsa-bangsa. Semuanya itu tabel sejarah sampai dibikinin tabel sejarah. Spanyol 1492 800 semuanya Katolik, Roma Katolik. Sekarang kalau Kristen menyebarkan agamanya pakai apa? Pakai apa? Katanya Balikin lagi. Katanya pakai kasih. Hah? Katanya pendeta itu kasih. Kasih Enggak, apa? faktanya. Kasih apa? Maksudnya kasih apa sejarahnya. nih? Ya, Kasih apa dulu dong? Kasih. Kasih sembako apa kasih? Lah kan lu dulu juga begitu. Nah, iya, cuma kan ini kan mereka kan ngomong begitu. Ini kayak nah gua kan bereaksinya kasih apa nih? Nah sekarang gini aja, kita pelajarin aja sejarah. Yang melakukan imperialisme tuh bangsa-bangsa apa gitu. Iya, bangsa Eropa, Ya udah, bangsa Eropa tuh agamanya apa? Katolik banyak kan. Ya sudah. Selesai. Jadi gini Bang tadi ya soal ekspansi. Sebenarnya kalau tadi ya agama-agama mereka kan 3G ya ke Indonesia. Apa tadi 3G itu? Gold, glory, gospel. Iya, intinya kan menjajah begitu ya. Jadi gini, mereka kan melakukan imperialisme ya dengan istilahnya dengan isinya kolonialisme di mana-mana kan. Jadi kan bumi ini kan dibelah menjadi dua nih. Ya. Sama Ratu Isabella dan Raja siapa? Lupa gue satu lagi Raja siapa? Yang membelah bumi menjadi dua, perjanjian apa? Tordesillas atau apa? Ya, di abad ke-15 atau 16 tuh barat untuk Spanyol, timur untuk Portugal atau Portugis. Barulah mereka nyebar. Nah, ini mereka menyebarkan kolonialisme ditumpangi atau diisi dengan misi apa? 3G. Gold, glory, gospel. Nah, sekarang kita pengen tahu gold, glory, gospel ini timbulnya dari mana? Latar belakangnya apa? Kita tahu bangsa Eropa dulu kan perang salib, ya kan? Melawan muslimin. Kalah. Nah, ketika kalah mereka baru mau balas dendam. Ceritanya mau balas dendam nih dengan menguasai dunia ini dengan 3G. Artinya apa?
Goal berarti mencari apa? Kekayaan, ya kan? Glory mencari apa? Kekuasaan. Ya tempat kan. Gospel apa gospel? Ideologi. Ideologi apa? Agama. Mereka menyebarkan agama juga lewat ini. Jadi mereka menyebarkan agama dengan imperialisme dan kolonialisme. Berarti penjajahan. Kurang jelas apa? Kita ketik aja deh, biar takut salah gua. Kena nih yang ngomongin itu tuh. Tordesillas. Perjanjian antara Spanyol dan Portugal pada tahun 1494 yang bertujuan untuk membagi wilayah yang baru ditemukan di dunia di luar Eropa. Iya. Namanya Perjanjian Tordesillas tahun 1494. Nah, ketika mereka membagi bumi menjadi dua, mereka keluar atau menyebar itu bawa apa? Bawa 3G. Penaklukan Aztec dan Inca ya. Nah, itu ekspansi bukan? Iya betul. Penjajahan. Itu ekspansi. Penjajahan. Nah, kalau Islam yang saya tahu, mereka memang perang dengan bangsa-bangsa di sekitar Arab pada waktu itu kan, sehingga mereka akhirnya menguasai Persia, menguasai sampai ke Afrika Utara gitu kan, bahkan sampai ke Spanyol. Di situ memang ada dua misi sebenarnya. Satu memang menguasai daerah, ya, karena memang waktu itu kan juga belum ada yang namanya sistem negara-negara, masih disebutnya bangsa-bangsa gitu loh. Yang kedua, misi yang mereka lakukan itu juga salah satunya adalah misi liberal atau apa ya, liberalization. Tapi bukan maksudnya Islam liberal, bukan. Ya. Maksudnya membebaskan. Ya. Liberator gitu. Ya. Bisa tambahin dikit kok. Ya. Kalau Islam sama tadi imperialisme itu beda. Kalau mereka menjajah, kalau Islam itu dakwah sebenarnya futuhat kok. Futuhat itu membebaskan tadi liberal. Ya, itu liberator berarti. Dan mereka punya aturan-aturan untuk tadi ya, aslim taslam. Ketika dia mau mendakwahkan atau futuhat ke Persia, itu mengirim utusan. Oke. Kasih surat kan ke Raja Persia. Tapi parahnya itu utusannya ditebas. Sama raja. Tapi kalau ke Roma itu diterima. Nah, berarti kan dia mendakwahkan dulu. Beda dengan yang tadi imperialisme itu dijajah dan di yang pertanyaan nih, saya pertanyaan. Ketika orang Islam melakukan perang, terus mereka menguasai daerah yang ditaklukkan. Terus orang Islam itu menguras hasil buminya enggak? Dia ada aturan-aturannya. Ada aturannya kan? Enggak menguras hasil buminya kan? Bahkan enggak menjajah kan? Tidak. Bahkan mereka agamanya apa? Tetap di situ kan? Di situ agamanya dijaga. Tempat ibadah dijaga. Sekarang kalau ada penjajah, contoh nih, Belanda datang ke Indonesia. Bangsa Indonesia waktu itu belum merdeka. Datang, hasil buminya kan diambil, dikeruk. Terus orang Indonesia dikasih kitab, nih baca ya, kasihilah musuhmu. Takut keserupan, ketawa gitu. Maksudnya gue tuh pinter banget ya dianya ya. Jadi gini, gue mau marah nih, ya kan? Lu ngambil ini gua, dikasih kitab, kasihlah musuh lu. Oh gitu ya. Terus gitu. musuhnya Bang Indonesia waktu itu siapa? Pinter banget ya. Musuhnya. Jadi pinter ya. Pinter gila ya. Ya gitu. Bedanya Islam itu kan semuanya ada adabnya, ada perang tuh ada. Jadi dia kirim dulu utusan. Gue kaget gue begitu kok. Tapi itu bener tuh. Bener gak? Tapi di garis bawahnya gini Bang. Tadi beda penjajahan sama futuhat ya. Futuhat tuh membebaskan. Misalnya gue penjajah. Di bawah. Misalnya gue penjajah. Ya. Gue udah nguasain suatu daerah nih ya. Terus orang-orang di situ gue kasih bebel yang begini. Orang-orang yang gue kuasain itu orang-orang kulit hitam. Iya. Budak, udah jadi budak kulit hitam. Dia gue kasih ini. Gue suruh baca ya, baca. Yang di sini udah dikurang-kurangin. Wah. Kejadian 50 pasal jadi 14 pasal. Keluaran 40 pasal tinggal 2. Imamat 27 pasal 0. Bilangan 36 jadi 0. Ulangan 34 jadi 8. Banyak yang sampai 0. Banyak ya yang Jadi budak-budak yang sedang dikuasain disuruh baca, tapi udah diumpetin, sebagian diumpetin, nggak semuanya dikasih lihat gitu. Iya. Gimana? Jadi gitu. Ya. Kasihlah musuhmu. Ya udah, damai ya, peace. Tapi udah ada keruk. Udah diambil. Gue mau marah. Oh iya, bener ya, kasihlah musuhmu. Rempah-rempah udah diambil. Jadi habis begini, habis diambil bahan hasil buminya, gue marah nih. Dikasih kitab,
kasih musuhmu ya, peace bang gitu. Itu. Loh, bener nggak? Iya, ini bukan ngenyek ya, ya. Ya, ini kan kejadian gitu. Gue bilang udah, gue rasa udah cukup sih. udah dijawab semuanya. Penutupan gak jadi lagi. Tahu lu nggak jadi penutupan lu malah. Ya, tadi gue kasih kan 5 menit pertanyaan, cuman seru. Kodoni semuanya bisa menjawab. Bahkan sampai terakhir dia memberikan kalau sudah dapat aja lagi punchline-nya. Iya, punchline-nya dapat. Makanya gue ini namanya apa? Bible apa namanya? Ya, Bible. Coba. Nah buat siapa? Iya, khusus ya. Nah. Ada aja ya, maksudnya dapat gitu. Ya. Tadi gue bilang punchline-nya dapat. Kalau gue kan nggak mau asal ngomong, harus ada buktinya. Data ya. Data ini diterbitkan tahun berapa? Ada di sini. Tahun 1807. Ya. Diterbitkan untuk negara-negara bangsa-bangsa yang budak-budak kulit hitamnya tuh dikuasai oleh bangsa-bangsa yang melakukan imperialisme itu. Di luar ekspektasi gue. Dia bisa dikondisikan ya beginian ya. Hah? Bisa bongkar pasang kan berarti kan? Kalau gitu kan bongkar pasang. Lah orang sekian pasal hilang sampai nol semua. Kan pertanyaan jadi kenapa dihilangin? Gitu. Tapi mereka nggak tahu kalau dihilangin kan? Siapanya? Para budak kulit hitam. Tahu dari Hong Kong, ya nggak tahu lah. Gue cuma lucu, udah diambil. Ini ya, kasihlah musuh gue. Peace bro. Perkiraan gue menang duanya. Kurang ajar. Oke deh, terima kasih ya Kodoni. Udah kasih waktu kita. Closing statement dong. Ya. Dirangkum. Ya, rangkuman tuh biar lu nanti. Jangan, lu aja yang masalah. Ya, secara begini loh. Apa Kodoni sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ya dan sudah memberikan penjelasan tentang apa namanya tentang perihal masalah Kodoni ya kan, semua udah dijawab sampai dengan pertanyaan dari tambah dikit boleh nggak? Tambah dikit. Boleh. Ini pendidikan buat ya kaum Islam ya supaya paham juga. Tadi ketika Asep menjelaskan ketika orang Islam menduduki sebuah tempat ya. Kan orang yang beragama lain kan nggak dipaksa masuk Islam. Enggak, ya kan? di situ. Mau masuk Islam silakan, nggak mau masuk Islam bayar jizyah. Betul. Nah, jizyah gimana kondisinya? Jizyah itu yang harus bayar jizyah itu hanya orang-orang yang produktif. Orang tua nggak usah bayar, yang perempuan nggak usah bayar, apalagi anak-anak nggak usah bayar. Nah, yang bayar jizyah ini orang-orang yang produktif ini juga tidak wajib militer. Ya, tidak wajib militer. Udah gitu mereka yang bayar jizyah dilindungi sama kaum Islam yang menguasai daerah itu. Kurang adil apa coba? Umar bin Khattab itu pernah ngirim tulang yang dicoret sama pedang doang. Gemeter itu gubernurnya. Saking menjaganya apa? Menjaga bukan umat Islam loh. Ini kan Yahudi mau digusur sama gubernur Mesir ya waktu itu ya. Ngadu sama Umar bin Khattab. Cuma ngambil tulang, seret pakai pedang, kirim ke gubernur. Itu gemeter gubernur. Coba artinya kan sangat melindungi sekali. Bahkan itu Islam itu berkuasa loh itu. Artinya bisa semena-mena aja kalau bukan kalau Islam. Mau. Iya, cuman kan karena ada aturan tadi ya. Itu ketika Islam menguasai dunia. Mudah-mudahan Islam menguasai dunia kembali insyaallah. Sahabat Islam juga kaum muslimin yang sekarang seperti ayam kilang hidupnya kok. Di negara kanan disiksa, di sini disiksa, dizolimi, kita mau bisa berbuat apa? Ya, gitu. Gitu ya kayak. Mudah-mudahan Islam berjaya kembali sebagaimana nubuat Rasulullah SAW. Salam. Udah ya, nggak ada tambahan lagi ya. Ini dia nanya lagi ntar. Udah nanya lagi. Enggak, udah cukup. Deal nih, nggak ada tambahan lagi nih. Deal. Tadi lu yang tutup. Ya, closing statement dong. Kalau tutup. Oke. Closing statement. Closing statementnya bahwa. Kesini. Gua lagi magang host. Gua lagi magang ini sama. Toncoin kok. Sama ngaji cerdas sama Kodoni. Ya. Udah tutup ya. Oke, terima kasih. Nggak jadi. Kaparatur majelis. Pesan-pesan gitu loh kalau menutup tuh. Hikmah, pelajaran. Saya serahkan ke Jangan Bang Asep. Silakan Bang Asep. Begini adabnya, siapa yang buka dia yang nutup, Bang. Lu enggak kan gua udah buka, lu yang nutup. Enggak bisa satu orang. Ya tutup. Tapi kalau gua kok biasanya gua yang buka, bini gua yang nutup ya. Astagfirullahaladzim. Buka pintu maksudnya. Ini jangan dipotong ya dia. Jangan biarin. Bang. Oke, terima kasih semuanya sudah dijawab oleh Kodonitan dan ini
ini adalah bentuk Edukasi, dakwah. edukasi juga, ya termasuk edukasi dan Panjang lagi sebuah nih. penjelasan Panjang lagi nih. sebuah penjelasan dari Kodonditan, dan semua sudah dijawab sama Kodonditan sebelum pertanyaan muncul, sudah dijawab duluan. Ya, sebelum ada pertanyaan sudah dijawab. Oke, terima kasih. Apakah ada Ya, ini? kalau dari Monggo. saya semuanya ambil yang baik-baiknya. Kalau kita tadi ada salah-salah ngomong dan sebagainya, ya itu hilaf kita. Ya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan hilaf ya kita sebagai manusia ya mohon dimaafkan. Ya. Dan ini kita ngobrol ya silaturahmi tadi, Ya. dan mudah-mudahan jadi edukasi, jadi kebaikan gitu ya. Doakan kami semua orang yang dakwah di jalan Allah semoga diistiqomahkan ya, Amin. dibimbing dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama Amin. guru kita nih Kodondi, beliau aset umat, Allah jaga, Allah lindungi dan Allah sehatkan begitu ya. Amin. Karena kayak nocturnal ini. Malam jadi siang, siang jadi malam gitu kan. Pola hidup yang tidak sehat gitu ya. Ahli hisab pula kan. Jam 6 live nanti. Enggak. Iya. Coba tidurnya kapan coba? Saya itu ngikutin kan safar ke Jogja. Kalau nggak kuat fisiknya bisa ambruk loh, beneran. Jadi beliau ahli hisab juga, saya bukan ahli hisab, jadi ikut hisab juga. Oke. Udah, panjang lah terusnya. Dah. Tuh kan. Ya, Nutup-nutup kan. dia. Oke, terima kasih. Ya, dari saya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum silakan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Jadi nggak bahas DN tadi ya.